Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Ini masih terkait 16 ton minyak goreng yang disalurkan oleh IBAS dan Partai Demokrat ya. Saya masih ingin mempertanyakan, kira-kira dari mana 16.000 liter minyak goreng atau 16 ton minyak goreng yang disalurkan oleh Pak IBAS dan Partai Demokrat ini. Sebenarnya seperti yang saya katakan kemarin bahwa ini merupakan suatu sikap patriotik, suatu hal yang sangat terpuji yang telah dilakukan oleh Pak IBAS dan Partai Demokrat. Saya kira seperti itu ya. Dan menurut saya ini patut dicontoh oleh para wakil rakyat yang lainnya gitu. Jadi pada dasarnya penyaluran minyak goreng kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pak IBAS dan Partai Demokrat sebanyak 16.000 liter atau 16 ton ini sungguh luar biasa ya. Sebagai rakyat jelata saya patut memberi hormat kepada Pak IBAS dan Partai Demokrat, kan begitu ya. Saya sudah melihat berita klarifikasi dari Pak Didik Mukrianto, Ketua DPP Partai Demokrat ya. Klarifikasinya ada di kolom deskripsi ya. Saudara-saudara boleh lihat di kolom deskripsi, ada klarifikasinya. Ini klarifikasi ini terkait karena viralnya semacam kecurigaan yang dialamatkan kepada Pak IBAS ya. Ada yang sempat meramaikan itu di Twitter kemarin bahwa Pak IBAS menimbun minyak goreng, kan seperti itu ya. Kira-kira searah dengan tanda tanya yang saya utarakan kemarin ya, searah dengan itu. Jadi saya kira ini wajar-wajar sekali gitu. Ini tanda tanya yang sangat normal dan sangat wajar gitu ya. Pak Didik Mukrianto, Ketua DPP Partai Demokrat, salam hormat dari saya Kristianto Yenoni, rakyat jelata. Saya sudah baca klarifikasi Pak dari awal sampai akhir, tapi saya tidak menemukan di sana jawaban atas tanda tanya yang ada di masyarakat saat ini ya. Tanda tanya yang ada di masyarakat saat ini, dari mana Pak IBAS dapatkan 16.000 liter minyak goreng itu? Dari mana Pak IBAS dapatkan 16 ton minyak goreng itu? Itu tanda tanyanya ya. Pak Didik Mukrianto mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak IBAS ini suatu hal yang baik, yang mestinya dicontoh oleh para wakil rakyat lainnya ya, rasa solidaritas kepada masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira itu betul sekali, saya sepakat dengan itu gitu ya. Bahkan video saya yang kemarin juga saya sempat utarakan seperti itu, bahwa ini satu hal yang sangat baik gitu ya, satu sikap patriotik, satu hal yang sangat terpuji yang telah ditunjukkan oleh Pak IBAS ya. Jadi saya sepakat dengan itu. Tapi yang menjadi tanda tanyanya bukan itu Pak. Persoalannya adalah dari mana Pak Edi Baskoro Yudhoyono mendapatkan 16.000 liter minyak goreng itu? Dari mana Pak Edi Baskoro Yudhoyono dapatkan 16 ton minyak goreng itu? Ya, di saat negara kita sedang mengalami krisis minyak goreng, di saat masyarakat sedang menjerit karena kelangkaan minyak goreng, Pak Edi Baskoro Yudhoyono bersama Partai Demokrat menyalurkan 16.000 liter minyak goreng kepada masyarakat di daerah tertentu. Pertanyaannya, dari mana 16.000 liter minyak goreng itu? Di saat negara kita sedang krisis minyak goreng, distributor mana yang mau melayani konsumen sebanyak 16 ton? Di saat negara kita sedang krisis minyak goreng, distributor mana yang mau melayani konsumen sebanyak 16.000 liter? Ini kan tidak masuk akal Pak. Ini kan tidak logis sekali Pak. Sehingga saya sebagai salah satu rakyat jelata mempertanyakan ini kepada Pak IBAS dan Partai Demokrat. Tolong diklarifikasi. Bukan karena saya tidak memiliki hati dan rasa solidaritas kepada rakyat seperti Pak IBAS, tapi saya mempertanyakan. Memang ada yang coba untuk menyanggah statement di video saya kemarin bahwa akibat dari kelangkaan minyak goreng di negara kita ini karena ada kebocoran gitu ya, ada yang menyalurkan ke luar negeri. Kemudian ada juga klarifikasi yang lain, penjelasan yang lain akibat kenapa terjadi kelangkaan minyak goreng di negara kita. Semua itu betul, klarifikasi itu betul, penjelasan itu betul. Akibat-akibat kenapa terjadi kelangkaan minyak goreng di negara kita itu betul semua. Tapi itu bukan pertanyaan saya. Dan itu bukan tanda tanya yang ada di masyarakat saat ini. Tanda tanya yang ada di masyarakat saat ini, dari mana Pak Edi Baskoro Yudhoyono dapatkan 16 ton minyak goreng? Di saat negara kita sedang krisis minyak goreng, distributor mana yang mau memberikan
kepada konsumen minyak goreng sebanyak 16 ton, sebanyak 16.000 liter. Distributor mana yang mau ngasih seperti itu? Ini kan tidak logis, Pak. Ini tidak masuk akal gitu. Sehingga kita minta klarifikasi dari Pak Ibas dan Partai Demokrat gitu loh. Kalau benar-benar memiliki niat yang tulus untuk menolong masyarakat yang sementara menderita kelangkaan minyak goreng, harusnya itu dilakukan dengan cara-cara yang sehat, yang terpuji dan masuk akal gitu. Misalnya membuat pabrik minyak goreng, kemudian membeli kelapa sawit rakyat dengan stok yang besar, dengan stok yang banyak, kemudian memproduksi minyak goreng dengan jumlah yang besar, kemudian menyalurkan itu di daerah-daerah yang sangat langka minyak goreng. Saya kira itu lebih masuk akal. Tidak seperti ini caranya gitu. Negara sedang krisis minyak goreng, masyarakat sedang menderita kelangkaan minyak goreng, lantas tiba-tiba ada pihak partai tertentu datang membawa 16 ton minyak goreng, 16.000 liter minyak goreng. Masuk akalnya dari mana gitu? Tolong ini diklarifikasi. Dari mana Pak Edi Baskoro Yudhoyono dapatkan 16.000 liter minyak goreng itu? Ya, seperti pertanyaan saya kemarin ya. Apakah 16.000 liter minyak goreng itu didapat dari para penimbun minyak goreng? Ataukah dari para mafia minyak goreng? Ataukah Pak Edi Baskoro dan Partai Demokrat itulah penimbun dan mafia minyak goreng? Kalau ini tidak diklarifikasi, maka saya kira wajar sekali jika ada penilaian dari masyarakat bahwa Pak Edi Baskoro Yudhoyono dan Partai Demokrat inilah sebenarnya penimbun dan mafia minyak goreng. Itu wajar sekali kan? Jadi tolong ini diklarifikasi. Pak Didik Sukrianto, Didik Mukrianto, Ketua DPP Partai Demokrat, mohon maaf, Bapak sudah klarifikasi, saya sudah baca klarifikasi dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih atas klarifikasinya, tapi itu bukan pertanyaannya, Pak. Ya. Kalau dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Edi Baskoro Yudhoyono merupakan suatu hal yang terpuji, yang patut dicontoh dan diikuti oleh para wakil rakyat yang lain, saya sependapat, ya, saya sepakat, saya setuju. Itu betul sekali. Tapi itu bukan persoalannya. Dan kemudian kalau ada yang menyoroti, ada masyarakat menyoroti dan kemudian menduga bahwa Pak Edi Baskoro Yudhoyono itu menimbun minyak goreng, saya kira itu dugaan yang sangat wajar itu. Bukan karena kita iri, bukan karena kita dengki, bukan karena kita benci terhadap Pak Ibas dan Partai Demokrat. Bukan karena kita tidak memiliki hati dan rasa solidaritas terhadap masyarakat seperti Pak Ibas. Bukan itu Pak persoalannya. Persoalannya adalah di saat negara kita sedang krisis minyak goreng, distributor mana yang mau melayani konsumen dengan jumlah 16.000 liter? Distributor mana yang mau melayani konsumen sebanyak itu, Pak? Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Dan saya minta tolong, ya, sebagai rakyat, saya minta tolong jangan memanfaatkan situasi ini untuk pencitraan. Jangan, Pak. Ya. Jangan menari di atas penderitaan rakyat. Jangan mempermainkan rakyat, gitu loh. Jadi kalau Pak Edi Baskoro Yudhoyono dan Partai Demokrat tidak mampu mengklarifikasi ini, ya, maka saya boleh berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Edi Baskoro Yudhoyono dan Partai Demokrat ini merupakan trik politik dukun santet. Ya, ini trik politik dukun santet. Maksudnya apa? Dukun santet itu dia nyantet orangnya sudah sakit, sudah menderita, kemudian dia hadir di sana sebagai pahlawan penolong, pahlawan penyelamat. Nah, kalau sampai Pak Edi Baskoro Yudhoyono dan Partai Demokrat melakukan hal semacam ini, trik politik dukun santet, sangat disayangkan, Pak. Kalian tertawa di atas penderitaan rakyat, kalian menari di atas tangis jeritan masyarakat. Ini sangat tidak terpuji. Kalau dilihat secara sekilas, kalau diamati secara sepintas saja, wow, luar biasa sekali. Pak Edi Baskoro Yudhoyono bersama Partai Demokrat hadir di tengah masyarakat sebagai pahlawan penyelamat rakyat yang sementara menderita kelangkaan minyak goreng. Hanya saja mungkin Pak Edi Baskoro Yudhoyono dan Partai Demokrat berharap seperti itu ya. Tapi mungkin trik ini tidak diperhitungkan matang-matang ya. Potensi timbul tanda tanya dari mana 16.000 liter minyak goreng itu, potensi timbulnya tanda tanya dari mana
16 ton minyak goreng itu didapatkan, ini mungkin tidak diperhitungkan. Tapi menurut saya kita patut mendahulukan, mengedepankan praduga tak bersalah, sehingga saya meminta klarifikasi dari Pak Edi Baskoro Yudhoyono dan Partai Demokrat. Sekali lagi pertanyaannya sederhana sekali. Dari mana Pak Edi Baskoro Yudhoyono dan Partai Demokrat dapatkan 16.000 liter minyak goreng itu? Dari mana Pak Edi Baskoro Yudhoyono dan Partai Demokrat dapatkan 16 ton minyak goreng itu? Dan di saat negara sedang krisis minyak goreng seperti saat ini, distributor mana yang mau melayani konsumen sebanyak 16.000 liter atau 16 ton? Itu saja pertanyaan sederhananya, dan saya mohon untuk dijawab, diklarifikasi, agar masyarakat benar-benar melihat Pak Ibas dan Partai Demokrat itu telah melakukan hal yang sangat patriotik dan terpuji. Saya Kristianto Yen Oni, mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Pak Ibas, ya Pak Didik Mukrianto, Ketua DPP Partai Demokrat, dan juga untuk seluruh kader Partai Demokrat, ya. Intinya Partai Demokrat lah. Saya mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati. Ya begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat dari saya.